Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resvita dari Angkatan 6 Kelompok 3. Saya akan menjelaskan tentang instansi saya bekerja, yaitu di Rumah Sakit RSUD Depati Hamzah Pangkal Pinang. RSUD Depati Hamzah merupakan rumah sakit yang terletak di Pangkal Pinang. Berdiri pada tahun 1981, rumah sakit ini didirikan dengan status kelas D dengan direktur yang pertama itu adalah Dr. Syahrizal. RSUD merupakan instansi berbentuk unit pelaksana yang bertugas di bidang kesehatan dengan pelayanan umum serta pelayanan BPJS atau asuransi lainnya. Pelayanan pada RSUD Depati Hamzah meliputi pelayanan rawat jalan, pelayanan rawat inap, pelayanan gawat darurat, pelayanan penunjang, serta pelayanan administrasi. Pelayanan rawat jalannya meliputi klinik umum, klinik gigi, klinik spesialis penyakit dalam, klinik spesialis anak, spesialis kebidanan dan kandungan, spesialis bedah umum, ortopedi, spesialis mata, THT, saraf, paru, klinik tulip, spesialis kulit kelamin, spesialis ginjal dan hipertensi, hemodilisa, dan klinik geriatri. Untuk pelayanan rawat inapnya sendiri meliputi penyakit dalam, kebidanan, anak, neonatal, bedah, ICU, luka bakar, picu-nicu, serta pelayanan isolasi COVID-19. Pelayanan gawat daruratnya meliputi bedah, non-bedah, dan ponek. Untuk pelayanan penunjangnya sendiri itu ada kamar operasi, laboratorium, radiologi, gizi, rehabilitasi medis, EKG, dan audiometri. Yang terakhir, pelayanan administrasi. Selanjutnya, visi dan misi RSUD. Visinya menjadi rumah sakit yang nyaman dan unggul dalam pelayanan. Misinya adalah 1. Memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu, terjangkau, profesional, dan berorientasi pada pasien. 2. Mengembangkan pelayanan unggulan yang inovatif. 3. Menyelenggarakan kemitraan pelayanan dan pendidikan kesehatan dengan stakeholders. 4. Menyelenggarakan pelayanan yang berorientasi pada lingkungan sehat dengan tujuan meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan. Motonya adalah Ika Sehat Kami Tersenyum. Struktur organisasinya dikepalai oleh direktur yang sekarang direkturnya adalah Dr. Della Riana Dita. Tidak ada wakil direktur, jadi langsung di bawahnya itu subbagian tata usaha dengan 3 bagian, yaitu subbagian umum dan kepegawaian, subbagian keuangan, serta subbagian perencanaan, evaluasi, dan pelaporan. Dan 2 bidang di bawahnya ada bidang keperawatan serta bidang pelayanan medik. Bidang keperawatan ada seksi etika dan mutu keperawatan, seksi pelayanan dan seksi diklat dan pengembangan SDM, serta bidang pelayanan medik di bawahnya ada seksi pelayanan medik, seksi penunjang medik, serta seksi rekam medik. Jabatan saya di RSUD Depati Hamzah adalah sebagai fisioterapi dan keseharian saya melakukan tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat muskuloskeletal ringan, sedang, atau berat. Contohnya, salah satu penyakit yang sering datang ke fisioterapi adalah pada pasien stroke, pasien dengan gangguan pinggang atau LBP, pasien dengan gangguan lutut atau osteoartritis, lalu pasien anak bisa berupa pasien disabilitas, keterlambatan perkembangan seperti terlambat berjalan, kemudian pasien dengan keluhan CP, cerebral palsy, kemudian pada pasien geriatri atau lanjut usia, dan pasien-pasien yang mengalami cedera olahraga seperti pasien cedera meniskus. Juga bisa pada pasien yang pasca operasi fraktur contohnya, serta bisa juga pasien yang berada di rawat inap. Yang kemudian pada pasien-pasien ini yang pertama dilakukan asesmen untuk melihat
bagaimana alur latar belakang pasien bisa datang ke fisioterapi, yang kemudian fisioterapi memilih intervensi apa yang bisa digunakan pada pasien tersebut, dan kemudian melakukan intervensi bisa berupa alat-alat atau latihan fisik. Identifikasi rencana penerapan ASN yang profesional dan smart ASN yang bisa dilaksanakan dalam pekerjaan sehari-hari adalah misalnya pasien yang tidak melakukan latihan di rumah atau home program. Jadi kami bisa membuat sebuah YouTube atau video yang berisikan cara latihan untuk pasien dan keluarga pasien di rumah. Jadi bisa latihan ini dilakukan di rumah dengan pantauan dari keluarga pasien sehingga bisa meningkatkan taraf hidup pasien itu sendiri. Sehingga pasien atau keluarga pasien bisa mengakses video tersebut dimanapun ia berada. Jadi bisa ingat, kalaupun di rumah sedang berbaring atau duduk, bisa sambil exercise atau latihan ringan atau latihan berat. Kemudian sama halnya dengan Halodoc, seharusnya fisioterapi juga punya Halo Fisio, jadi pasien bisa bertanya secara online kepada fisioterapi dan menjawab pertanyaannya dalam bentuk pengertian, kemudian contoh-contoh latihan fisik dan apa yang harus dikerjakan pasien dan keluarga pasien di rumah jika tidak langsung datang ke polifisioterapi. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.